Di video kali ini saya akan bahas cara jualan kuliner secara online dan kita mulai sekarang juga. Buat Anda yang ingin bisnis kuliner namun nggak mau repot buka tempat jualan konvensional seperti warung makan, depot, atau restoran, maka caranya adalah menjual secara online dan produksinya dari rumah. Mau tahu caranya? Manfaatkan aplikasi kuliner online seperti GoFood atau GrabFood. Nah, caranya gimana? Kalau cara memulai jualannya ya Anda tinggal pelajari saja dari aplikasi yang Anda pilih ya. Sudah ada panduannya. Nah, di sini saya akan bahas itu cara fundamentalnya. Yuk kita bahas. 1. Pasang foto kuliner yang menarik. Jualan di GoFood itu sama saja dengan jualan online ya. Customer itu nggak bisa ngelihat langsung barangnya sebelum membeli. Jadi, sudah pasti foto kuliner itu jadi faktor paling penting supaya calon customer tertarik untuk membeli. Jujur, saya sendiri paling males kalau mau order kuliner di GoFood itu nggak ada fotonya. Kecuali kalau saya pernah beli sebelumnya. Karena itu fotolah kuliner yang menarik untuk diupload ke GoFood. Nah, kalau belum bisa, ya silakan pakai jasa fotografer profesional. Tapi foto sendiri pakai kamera ponsel itu udah cukup baik kok. Tinggal dipoles sedikit hasilnya. Kuncinya adalah mengambil foto kuliner dengan pencahayaan alami yang cukup ya, misalnya di teras rumah saat pagi atau sore hari, atau di dekat jendela besar, atau Anda bisa coba di outdoor. Gunakan properti tambahan yang bisa membuat foto kuliner terlihat lebih menarik. Nah, kalau ada budget bisa beli alas foto ya di marketplace yang harganya mulai dari 50 ribuan ya tergantung ukuran. Anda juga bisa manfaatkan barang-barang di sekitar Anda yang kira-kira bisa mempercantik foto Anda. Nah, kalau ambil foto di internet itu gimana? Boleh saja ya, tapi usahakan hanya untuk kuliner atau minuman yang standar ya, misalnya es jeruk, es teh, ya tahu atau tempe goreng yang kira-kira tampilannya itu di mana-mana itu sama. Ya jangan sampai Anda itu jualan pizza ekonomis ya, isinya roti pizza terus potongan sosis dan saus tomat ya, tapi Anda pasang foto dari brand terkenal dengan topping berlimpah plus keju lumernya. Nggak nyambung. Customer bakal kecewa karena ekspektasi tidak sesuai harapan. 2. Kualitas rasa kuliner. Namanya juga jualan kuliner ya, tentu saja kualitas itu harus jadi prioritas utama. Foto kulinernya menarik, tapi kualitas rasanya nggak enak. Ya customer nggak akan kembali lagi, nggak beli lagi. Nah, ini tergantung resep dan skill masak masing-masing ya. Jadi memang agak susah dijadikan patokan. Pastikan aja rasanya sudah standar. Ya kalau bisa seperti lezatnya kuliner di hotel ya bagus lagi. Tapi meskipun rasa kuliner Anda itu standar ya, setidaknya selalu terapkan quality control ke kuliner Anda ya. Cicipi dulu kuliner yang akan diberikan kepada pembeli ya. Jangan sampai keasinan, kemanisan ya, atau mungkin gosong. Dan jangan sajikan kalau kulinernya sudah kurang layak dimakan, misalnya basi. Perhatikan juga soal kehigienisan kuliner ya. Jangan sampai ada rambut misalnya atau lalat, semut ya yang ada di dalam kuliner tersebut. 3. Kemasan harus menarik. Kalau bisa menyediakan kemasan yang menarik seperti box resto fast food ternama itu ya bagus karena bisa untuk branding ke depannya. Tapi tentu saja modalnya juga cukup besar karena ada jumlah minimal order ya untuk pemesanan box kuliner dengan logo resto Anda. Ya biasanya sih minimal 1000 piece ya minimal. Kalau modal Anda terbatas bisa pakai cup, box, gelas, pouch, polos ya. Kemudian ditempel stiker bergambar logo brand Anda ya, lengkapi dengan nomor kontak dan akun media sosial. Nah, untuk musim COVID seperti sekarang, ya akan lebih bagus jika dilengkapi kertas bertulisan nama kru yang menyiapkan kuliner dan suhu tubuhnya, serta segel kuliner untuk meningkatkan kepercayaan pembeli. 4. Rutin ikut promo. Di GoFood itu, Anda bisa membuat promo potongan harga sendiri. Besaran potongan harga bervariasi sih, mulai dari 10%.
Nah, nanti GoFood itu akan meletakkan menu-menu yang ikut promo di bagian atas, ya, sehingga kemungkinan dilirik oleh pembeli itu lebih besar. 5. Sesuaikan jenis kuliner dan harga dengan demografis sekitar lokasi Anda. Customer yang order via GoFood itu sebagian besar biasanya lokasinya ada di sekitar resto, ya, karena jarak antar GoFood itu memang terbatas dan faktor waktu tunggu juga. Nah, rata-rata lokasi pembeli itu maksimal dalam radius 2 km dari resto. Nah, kalau kejauhan biasanya orang itu lebih milih resto yang lokasinya lebih dekat. Jadi sebelum menentukan menu apa sih yang akan Anda jual dan harganya, ya alangkah baiknya kalau Anda pelajari dulu karakteristik dan demografis calon konsumen di dekat lokasi resto. Ya, kira-kira mereka ini termasuk kategori ekonomi mana, apakah daerah perumahan atau perkantoran, apakah dekat dengan sekolah atau kampus, dan lain sebagainya. Sesuaikan menu kuliner Anda dengan kondisi demografis ya dan karakter demografisnya ya, dan maksimal 2 km dari lokasi Anda. 6. Jalin hubungan baik dengan para driver. Ini penting karena para driver itu merupakan penghubung antara Anda sebagai penjual ya dengan pembeli. Kalau Anda baik dan ramah dengan para driver, ya mereka juga akan senang mengambil orderan di resto Anda. Bahkan malah bisa membantu mempromosikan usaha Anda. Sediakan tempat yang nyaman untuk mereka menunggu, ya. Sediakan minuman, misalnya aqua gelas, ya. Dan kalau perlu kasih akses ke WiFi juga malah lebih bagus. Pastikan selalu komunikatif dengan para driver, ya. Misal ada orderan masuk, tapi stok habis atau belum siap. Nah, telepon aja dulu ke drivernya untuk menanyakan apakah mereka mau menunggu dan menginformasikan ke pembeli. Jadi driver itu juga nggak kecewa karena udah datang jauh-jauh, ternyata kuliner habis dan ujung-ujungnya orderannya terpaksa harus di-cancel. 7. Utamakan kepuasan pembeli. Jika ada masalah yang kira-kira bisa membuat pembeli jadi kurang puas, ya jangan dibiarkan saja ya, karena pembeli yang puas itu akan repeat order terus. Untuk kondisi pesanan yang lama diproses, misal karena ramai ya, Anda bisa berikan komplimen berupa free minuman atau snack ya, disertai catatan permintaan maaf ya kepada pembeli supaya pembeli itu bisa maklum. Intinya berikan sesuatu yang membuat mereka itu bisa puas kalau ada komplain ya. 8. Aktif mempromosikan usaha kuliner Anda. Sudah menjadi kewajiban jika bisnis Anda ingin besar, maka harus aktif mempromosikan. Nah, khusus bisnis kuliner ini, saya sudah bikin videonya ya tentang cara memasarkan produk kuliner yang bisa Anda tonton di pojok kanan atas ini ya, atau cek linknya di deskripsi. Nah, itulah cara jualan kuliner secara online yang bisa Anda coba tanpa repot-repot buka warung, depot, atau restoran konvensional. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.